Niki ana cerita Abu Nawas disuruh Raja Harun Ar-Rasyid nang istanane. Zaman dulu itu mboten enten, enggak ada sepeda motor, sepeda pancal aja belum ada. Abu Nawas itu disuruh dari rumahnya ke kerajaan iku paring cara jarak niku antarané Jombang Mojokerto lah digawe gampangane ngono. Abu Nawas iki dari petugase raja iki dikongkon raja ngomong nang Abu Nawas. Kongkon rene Abu Nawas gak oleh numpak nunggangi apa jenenge kendaraan apapun. Karena pada saat itu nek gak unta ya jaran, nek gak jaran ya keledai. Gak oleh. Kudu mrene tanpa tumpakan. Tanpa tumpakan. Kudu meneng gak oleh melaku. Iku punya maksud. Raja Harun Ar-Rasyid itu punya maksud untuk mempidanakan Abu Nawas. Dihukum ngoten. Lah wong Abu Nawas gak iso, gak dikai pilihan ya, Pak. Intine wajib ke istana. Dan bisa sampai ke istana tanpa numpai sesuatu. Tur Abu Nawas gak dikai pilihan, menolak gak boleh, harus menerima. Niki kan cara orang itu kan si malakama toh. Akhirnya Allah ngekei hidayah. Apa? Lewat keledai mang. Nisore udele keledai iku diweni bayang. Jadi Abu Nawas meneng nok nisor keledai, mboten nok ndukure lho nggih. Akhire keledai iku iso tutuk istana. Iki politike Abu Nawas kan ana ngono. Artine ngene, Pak. Ada satu makalah, barang siapa yang dirinya dikuasai oleh dunia, dia akan menjadi budaknya dunia. Dan barang siapa yang bisa mengendalikan dunia untuk dijadikan dia untuk menghadap dan bertemu Allah, maka dia akan jadi budaknya Allah. Justru dunia jadi budaknya dirinya. Karepe wonten mriku. Jadi Allah sengaja titiknya diletakkan di bawah. Artinya orang sufi kalau otomatis mesti tajalli. Apa tajalli itu? Selalu muncul dalam hati seorang sufi bahwasannya sedoyo semua apa yang berlaku baik yang ada kaitannya dirinya langsung maupun makhluk yang lain iku yang berperan hanyalah Allah. Itu sufi. Dan inilah keterangan di dalam kitab Sirul Asrar itu maksudnya sufi di situ ada beberapa proses tahapan. Tadi saya katakan al-haq harus diterima, pengajaran taklim muta'alim ilmu khusus tentang hati, ilmu tasawuf wajib diterima terhadap si hamba manakala memang betul-betul dia menginginkan untuk bertemu Allah. Yang kedua berarti dia harus ada tindakan tahali, pembersihan, penghilangan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berperan. Bentuk jenengan iki terus menerus berzikir. Yang zikir sejatine zikir, yang tidak ngucap baik nama atau lafaz tidak, tapi pertama merasakan pangrasa su'aul basirah. Niki prosesnya merasakan apa, mengimankan bahwasanya semua sumbernya dari yang ahad,
Inilah Allah Subhanahu wa taala ing mungguh di mata umat Islam. Iku tahalli. Setelah proses ini Allah lakukan, wah rahmatun, rahmat berarti tajali. Disitulah yang disebut bertemu Allah, dan ini khusus bagi wong sing mukmin yang kami sebut ihsan. Tapi wala yazidu, lan ora bakal dadi tambah adzalimina ing maring wong sing nolak al-haq. Ketika obat itu didatangkan Allah, al-haq bentuknya, bagi orang yang menolak tidak akan menjadikan dia beriman, justru illa khosaro, kejaba mereka tambah rugi. Rugi apa ruginya? Mohon maaf, dia menolak tentang obat itu, dia nggak akan pernah sembuh. Kankere sik tetep ono. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah katakan fi qulubihim maradun ya fazadahumullahu marada. Penyakit itu, kanker itu tidak akan pernah hilang. Berhubung dia membiarkan dan menolak obat tersebut, ya fazaduhum marada, bertambahlah penyakitnya, bertambah kambuh, bertambah besar. Bapak Ibu, jadi ketika ajaran al-haq didatangkan di tengah golongan kita yang masih belum mengenal al-haq, ya dah. Kalau kita golongan zalimin, mesti sakit hati. Jangan heran kalau dia ngalih. Apa ngalih ya? Meninggalkan, nggak mau. Mana illa khosaronya, ruginya. Mohon maaf loh Pak, mohon maaf sekali lagi. Saya nggak ada unsur paksaan, enggak. Di dunia sudah bisa dilihat ketika kita masih di dunia. Ketika kita menghadapi persoalan apapun, nggak mungkin dalam hati kita itu ketemu kenyamanan, nggak akan. Persoalan apapun ini, baik enak maupun tidak enak. Oke lah yang enak, kita berbisnis labanya besar, enak. Tapi sesaat enakmu karena dorongan dari nafsu. Tapi setelah itu kau ketakutan kehilangan enak itu. Itu siapapun kita. Padahal kita sama-sama sudah sadar bahwasanya semua itu akan kita tinggalkan. Tapi berhubung nafsu itu selalu membisikkan terhadap kita, iku kekal, sampai gak sadar kalau itu milik Allah. Kita gak sadar kalau itu bukan milik kita. Akhirnya kita aku otomatis rasa khawatir, gelisah, pisah dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan hal-hal kehormatan akan terasa takut. Bentuk ketakutan itulah Pak dikatakan sebagai ketidakadaan, kenyamanan, kedamaian di dalam hati kita. Koyoke kita disawang wong enak bae dadi kepala desa. Enak. Sampai tinggal dadi wong sing sawugih koyok ngono iku.
Ikulah pandangan orang lain, ya toh. Sampeyan takoi yang bersangkutan. Jikalau kita golongan ahli hijab atau yang dikatakan dalam surat apa namanya Al-Isra ini adalah zalimin, dalam hati yang sampeyan ketakutan kelangan sugihe, ketakutan kelangan jabatane, ketakutan kelangan kehormatane. Wes ini gak iso ditutup-tutupi, Pak. Gak iso, gak bisa kita itu keluar dari fakta seperti ini. Urusan jenengan sakit hati dengan kalimat ini boten napa-napa. Ingat, saya di sini hanya sekedar menyampaikan kebenaran yang selama ini kita hati itu selalu menjadi budaknya hawa nafsu. Ingat, yang kedua, ini bentuk sayangi Allah terhadap kita. Kalau Allah nggak sayang, Pak, nggak mungkin kita diingatkan, nggak mungkin. Sebab enaknya nanti bukan Allah, kembalinya kepada Allah, kembali pada diri kita sendiri. Sama halnya kita sebagai orang tua, anak kita umur 2 tahun 3 tahun sukanya dolanan air pinggir kolam atau api lilin, saweneng, Pak. Kita sebagai orang tua, bentuk kasih sayang kita pisahkan anak dengan air di kolam itu, anak itu dengan api. Tapi anak itu yang gak sadar, nangis, gak mau pisah dengan air ataupun api. Niki anak sing gak sadar. Kalau anak sadar, iku bentuk kasih sayangi wong tua nang anak. Umpama gak sayang, Pak, mohon maaf, mesti dijarkan, dibiarkan. Kobong yo karepmu, kulo dirimu tenggelam di kolam yo karepmu. Lah ngoten ta? Niki jenenge wong tua gendeng. Pernah Gusti Allah gendeng? Mboten enten. Cuman kita sajalah yang salah paham. Disitulah maksudnya ayat. Bapak Ibu hadirin, walaupun jenengan menolak, misalkan, tetap satu tidak saya salahkan, kedua tak tunggu. Saya dengan sabar tak tunggu kesadaran jenengan. Di dunia tak tunggu. Walaupun jenengan sampai sedo boten sadar-sadar, anak putumu tak enteni, barangkali bisa menerima ajaran Allah al-haq ini. Makanya di dunia kita sudah merasakan bentuk sakit hati kita, ketidakadanyamanan, apalagi sehabis kita tinggalkan dunia. Dan itu hujah Quran banyak. Siapapun ketika saat di dunia menolak untuk bertemu Allah, selama itu di dunia hatinya buta pada Allah, di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila wa adallu lan wuto utawa sesat apane sabilan jalannya. Oleh karena mata hati kita, roh itu buta, maka jalannya di akhirat itu lebih gelap daripada ketika di dunia ini. Tinggal kita mau terima obat dokteri apa gak, operasi ini apa gak. Oleh sebab itu tetap saya tugasi mung nyampaikan saja, tidak ada rasa ingin memaksa beriman terhadap al-haq, ndak. Ini laksana makanan saya tawarkan terhadap jenengan dengan dosis yang sudah Allah
ketahui sendiri, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini, ya sudah, mau menerima dan menelan atau tidak. Setelah itu jenengan laksanakan, jenengan melakukan terus zikir khalwat itu, maka disitulah baru disebut sufi. Ringkese sufi cirinya adalah hati sudah tidak ada iman. Iki khusus wong Islam ya, khusus wong Islam. Dalam hal aspek apapun yang berperan kecuali hanyalah Allah. Secara umum Rabbul ngalamin yaiku Rabbi wa Rabbukum. Siapa Rabbi wa Rabbukum? Tuhanku Tuhanmu adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Setelah hati sampean sudah ada di situ, mesti hati sampean iki gak gampang kenging kebiare dunya. Oke? Oleh karena kita mau menghadapi tahun 2025, saya mohon izin, bukan purik lo ya, bukan purik, mboten. Oleh karena ada sesuatu yang harus saya laksanakan, entah sampai berapa bulan saya juga belum tahu, bahwasanya saya masuk di tahun 2025 ini Allah menyuruh saya untuk menulis kitab untuk pedoman jenengan dan atau untuk anak putu kita. Oleh sebab itu izinkanlah kepada panjenengan semua, saudaraku, tak anggap yo anakku, ya tak wis gak nganggap orang lain, tak anggap anakku dewe. Biasai ning wilayah, setiap wilayah itu kadang ada 2 tempat, ada 3, ada 4, khususnya Mojokerto ada 3. Aku mohon untuk mulai tahun 2025 di Mojokerto tak bagi 3 waktu, berarti telung sasi sepindah. Biasanya lah 1 bulan 1 kali. Contoh di Perning niki, sok niki tahun 2025 Mojokerto kan ada 3. Niki tak gilir. Untuk bulan Januari itu bertempat di Perning. Untuk bulan Februari Perning boten, saya letakkan di Mojoanyar, ya tak? Untuk bulan berikutnya berarti jadwale di Kecamatan Trowulan. Wis niki gelem gak gelem sampai nrimo. Dengan mohon saya, biar saya ada waktu lekas selesai menulis. Setelah selesai Pak, nanti kembali lagi. Kalau kita masih diberi Allah umur panjang, kembali ke awal maneh ben bulan. Ngoten lho. Paham nggih? Niki permohonan saya dengan sangat terpaksa, bukan karena saya pore, tapi biar dan cepat Al-Qur'anul Qadim itu bisa kita terima. Tidak hanya tersirat tapi juga tertulis. Jadi ada kitabul awal, kitab sani, kitab awal, kitab akhir. Ini jadi aku dengan sangat terpaksa untuk mengurangi jadwal waktu saya keluar. Ini alhamdulillah Allah sudah kasih putusan seperti ini. Lebih berat kalau putusan ini baik rutinan maupun undangan itu diputus langsung, nggak boleh fokus nulis tok, tambah piye sampean.
Nek ngeten ge sik matur suwun gitu. Masih Allah kasih kesempatan walaupun 3 sasi sepindah 3 bulan 1 kali. Ning Malang niku pinten niku? Sekawan, malah petang sasi sepindah. Lah Surabaya 3. Lha ngaten. Niku terserah mengke kesepakatan ya napa, apakah bentuk yang seperti itu ataukah ben wulan ono dijadikan satu di tempat pundi di antara 3 tempat. Saya manut wae. Apa pindah-pindah tadi gedang telo godho gedang godho telo dididang padha krasa ngoten nggih monggo. Atau seperti Surabaya itu tempatnya sana kan terbatas Pak ya. Di antara 3 tempat itu ada yang luas, di antara 3 itu ditempatkan 1 tempat. Yes kula manut mawon. Manut mungkin bulan Januari dos pundi saya enggak tahu apakah ada perubahan.